Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marni Martin SPD, guru dari UPT SD Impres 1279 Palawaruka, Kecamatan Laweung, Kabupaten Bogor. Pada kesempatan kali ini, saya akan menampilkan video praktik baik dalam pembelajaran dengan metode STAR, yakni situasi, tantangan, aksi, refleksi hasil, dan dampak yang terkait dengan pengalaman mengatasi permasalahan peserta didik dalam pembelajaran. Semangat berbagi, menginspirasi untuk negeri. Selamat menyaksikan. Adapun latar belakang permasalahan peserta didik dalam pembelajaran, yaitu yang pertama, kurangnya motivasi peserta didik untuk memahami materi pada saat belajar. Yang kedua, peserta didik kurang antusias, bosan, dan tidak bersemangat ketika pembelajaran berlangsung. Dan yang ketiga, peserta didik kurang termotivasi mencari materi. Saya di sini berperan sebagai guru, mempunyai tanggung jawab untuk melakukan proses pembelajaran ini secara efektif dengan menggunakan metode, media, dan model pembelajaran yang tepat dan inovatif, sehingga tujuan pembelajaran dan hasil belajar peserta didik bisa tercapai sesuai dengan diharapkan. Adapun yang saya lakukan adalah mencari informasi melalui wawancara kepada teman-teman dan kepala sekolah. Tantangan yang saya hadapi adalah yang pertama, pemilihan media pembelajaran yang tepat dan menarik bagi peserta didik. Yang kedua, pemilihan metode pembelajaran yang variatif, sehingga peserta didik merasa tertarik dan antusias dalam mengikuti pembelajaran. Yang ketiga, pemilihan model pembelajaran yang tepat dan inovatif. Yang keempat, guru harus bisa menumbuhkan motivasi peserta didik melalui proses pembelajaran yang menyenangkan. Dari keempat tantangan tersebut, bisa kita simpulkan bahwa tantangan yang dihadapi harus melibatkan kita sebagai guru dari sisi kompetensi yang harus kita miliki, yaitu kompetensi pedagogik dan profesional. Sedangkan dari peserta didik adalah motivasi belajarnya. Langkah-langkah yang harus saya lakukan sebagai guru yang sesuai dengan tantangan yang saya hadapi antara lain, yang pertama, pemilihan media pembelajaran. Di sini, saya memilih media pembelajaran PowerPoint berbasis Canva dan video pembelajaran yang dicari sendiri oleh peserta didik menggunakan Chromebook. Proses pembuatan media ini dimulai dari mempelajari materi yang akan dibuat medianya di PowerPoint berbasis Canva, yang di dalamnya bisa dimasukkan template dan video menarik. Kemudian, untuk media video pembelajaran, peserta didiklah sendiri yang mengoperasikan alat elektronik dan mencari video yang berhubungan dengan materi pembelajaran yang sesuai di channel YouTube. Sumber daya yang diperlukan untuk membuat media pembelajaran ini antara lain pengetahuan guru dalam menggunakan media PPT berbasis Canva dan peserta didik yang mendownload video pembelajaran di YouTube lalu menampilkan hasil pengamatan video dan juga alat seperti laptop, infocus, Chromebook, dan jaringan internet. Selanjutnya, pemilihan model pembelajaran. Strategi yang saya lakukan dalam pemilihan model pembelajaran adalah dengan memahami karakteristik peserta didik dan karakteristik materi. Di sini, saya memilih model pembelajaran Problem Based Learning. Adapun sintak-sintak PBL, yaitu yang pertama, orientasi peserta didik pada masalah. Yang kedua, mengorganisasikan peserta didik untuk belajar. Yang ketiga, membimbing pengalaman individual atau kelompok. Yang keempat, mengembangkan dan mengajikan hasil karya. Yang kelima, menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Sumber daya yang diperlukan dalam pemilihan model pembelajaran ini antara lain pemahaman kompetensi guru akan model pembelajaran PBL dan juga pemahaman guru terhadap materi pembelajaran. Adapun dampak dari aksi dan langkah-langkah yang saya lakukan, saya rasa hasilnya efektif dan dapat dilihat dari yang pertama, setelah menggunakan metode ceramah, penugasan dan tanya jawab, serta diskusi yang sangat efektif
untuk meningkatkan motivasi peserta didik. Ini terlihat dari kegiatan peserta didik pada saat pembelajaran. Pemilihan model pembelajaran PBL menumbuhkan peserta didik berpikir kritis dan rasa percaya diri meningkat. Hal ini terlihat dari tanggapan dan jawaban yang mereka lontarkan pada saat pembelajaran. Selanjutnya, penggunaan strategi student center, maka motivasi belajar peserta didik meningkat. Hal ini terlihat dari peserta didik aktif dalam belajar dan lebih semangat lagi dalam mengoperasikan Chromebook untuk mencari materi. Dalam hal penggunaan media PowerPoint berbasis Canva, peserta didik sangat semangat dan sangat antusias dalam mencari materi yang berhubungan dengan ketidakseimbangan ekosistem. Ini dibuktikan dengan hasil pemaparan atau mereka mempresentasikan hasil pengamatan menggunakan Chromebook. Mereka membuat laporan pengamatan dengan menggunakan media PowerPoint berbasis Canva. Thank you. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Adapun respon peserta didik terhadap kegiatan pembelajaran ini adalah mereka sangat senang. Ini bisa dilihat pada saat kegiatan refleksi akhir pembelajaran peserta didik. Peserta didik memberikan refleksi bahwa pembelajaran hari ini sangat menyenangkan dan media pembelajarannya menarik dan mudah dipahami. Faktor keberhasilan pembelajaran ini sangat ditentukan akan penguasaan guru terhadap media pembelajaran, metode, model pembelajaran, dan langkah-langkah pada modul yang sudah dibuat. Positif dari penerapan pembelajaran best practice, yang pertama siswa lebih termotivasi dalam belajar. Siswa bisa termotivasi dan bisa lebih aktif menggunakan IT dalam pembelajaran. Pembelajaran yang bisa kita ambil dari proses dan kegiatan yang telah saya lakukan adalah kita sebagai guru bisa lebih kreatif dan inovatif dalam memilih metode, model, dan media pembelajaran untuk membuat proses belajar mengajar sesuai yang diharapkan, dan bisa menciptakan lingkungan di mana peserta didik dapat mempelajari hal-hal baru dan menentukan ide baru dari pikirannya sendiri. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.